Terima kasih, Mas Andre, yang kami hormati, sahabat Komisi 6 yang kami hormati, Pak Direktur Garuda yang kami hormati dengan seluruh jajarannya, Direktur Utama Integrasi Aviasi Solusi yang kami hormati, Pak Dirut dari Angkasa Pura ya, dengan seluruh jajaran yang kami hormati. Pak Andre, tadi waktu saya masuk ruangan kaget juga ini. Jas terus pakai warna biru muda. Saya pikir mau pelantikan kabinet. eh Dasinya gitu kan, biru muda. Terima kasih. Eh, saya menyimak tadi apa yang telah dipaparkan oleh Garuda, oleh Angkasa Pura dan aviasi tadi secara menyeluruh begitu, dan kami lihat ada semangat untuk perbaikan ya. Proses panjang, khususnya mungkin saya Garuda dulu yang begitu apa ya, dinamika ya, suatu permasalahan yang panjang yang akhirnya 5 tahun lalu betul-betul antara hidup dan mati waktu itu, dan atas kesepakatan bersama untuk diperkuatlah Garuda itu. Tentu pasti ada kekurangan di sana sini, tetapi saya hanya juga mengingatkan bahwa sekarang ini kan dalam posisi Garuda terus melanjutkan strategi efisiensi ya, biaya juga restrukturisasi utang serta mendorong diversifikasi sumber pendapatan yang dari sektor lain. Tentu jangan sampai begitu efisiensi ini juga mengurangi daripada standar ya pelayanan daripada Garuda. Beberapa saat yang lalu saya juga naik Garuda begitu. Saya pikir menjadi prioritas utama lah kami ini kalau naik Garuda. Itu Pak, fasilitas layar hiburan itu ada dirubah kayaknya itu. Apakah itu juga bentuk daripada efisiensi? Tapi juga ini kan suatu image juga begitu, bagi Garuda begitu. Jadi efisiensi penting tapi jangan sampai mengurangi standar ya, image daripada Garuda itu. Dan itu yang pertama kita lihat daripada apa neraca begitu, ada penurunan kerugian dari Q1 2024 ke Q1 2025 naik sebesar 12,55%. Nah, ini kan mengindikasikan ada langkah-langkah ya yang strategis perusahaan dalam memperbaiki struktur biaya dan mengarah menuju profitabilitas. Namun laba bersih ya, net income menurun ya. Nah, ini juga perlu nanti mohon diberikan suatu penjelasan lah begitu. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh yang terhormat Gus Mufti maupun Mas KW tentang mafia jadwal ini, Pak. Jangan sampai Garuda itu badan usaha milik negara, juga bagian saham negara, itu malah tersisihkan tentang jadwal. Dan indikasi itu beberapa di lapangan ada temuan-temuan yang menarik. Betul, memang jadwal-jadwal Garuda enggak pas begitu, enggak menarik bagi kita ini yang mobilitas tinggi ya. Nah, ini juga harus menjadikan suatu concern bagi kita Komisi 6 di DPR RI, juga akan berusaha juga ini pimpinan untuk dicatat agar ya Garuda diperlakukan yang seimbang juga tentang adil juga tentang jadwal ini. Jangan ada sampai kebijakan yang ya hengki-pengki, terjadi suatu perbuatan yang zolim tapi lazim di balik keputusan itu. Ya, kickback ya, kegiatan kickback lah. Ini perlu harus pendalaman ini. Jadi dalam forum yang ini harus menjadi suatu catatan untuk kita tidak lanjutkan. Bagiannya di anak tirikan, padahal anak kandung gitu. Ya kita mengharapkan diperlakukan yang sama lah gitu. Itu yang untuk Garuda, yang jelas harus semangat gitu Pak, terus semangat
potensi-potensi mana yang penerbangan-penerbangan yang berdaging begitu ya. Jangan yang diberikan yang tulang-tulang saja, itu kan sedih kita ya. Jadi saya pikir Komisi 6 juga harus punya tanggung jawab juga untuk mendorong dan mensukseskan daripada Garuda ke depannya. Yang pertama, yang kedua ke Angkasa Pura ini kan sekarang ada wajah baru ya Angkasa Pura Pak ya, yang mengambil apa itu eh, istilahnya konsep tropical forest atau hutan tropis ya. Jadi first impressionnya berubah, hijau untuk antisipasi tentang isu-isu global, climate change, pemanasan global. Jadi first impression dengan melihat suasana yang hutan ya, yang tropik hutan ini lebih menarik lah. Dan saya lihat di khususnya juga di nasional kan banyak produk-produk industri kecil, UMKM dan sebagainya. Mungkin saya menyarankan juga kadang-kadang kan tidak terlalu ramai juga itu. Jadi mungkin jangan terlalu mahal-mahal juga itu ininya, sewanya mungkin. Ada mekanisme lah, akan mekanisme supaya mereka juga bisa mendapatkan keuntungan begitu. Jadi ini juga harus, tetapi nanti ke depannya mungkin ada bertahap untuk ditingkatkan daripada sewa atau bagi hasil kurang lebih begitu. Ini yang saya tangkap kadang-kadang di lapangan. Saya bertanya bagaimana revenue-nya dari buka counter di bandara ini. Oh, mahal ini Pak katanya. Ininya Bapak sewanya. Nanti kalau pas rapat kerja lah dapat dengar pendapat saya sampaikan begitu, mekanismenya bagaimana itu, yang penting menjadi hidup begitu, karena itu juga akan menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Harapan kita juga nanti para penumpang ini akan spending juga untuk beli batik dan sebagainya lah di areal Angkasa Pura ini. Terus yang kedua juga kelihatan security-nya sekarang kayaknya lebih familiar, lebih friendly begitu. Berarti dari Bapak ya, aviasi ya yang menyediakan itu, atau dari ya security check-in begitu, itu lebih kita compare dengan beberapa tahun yang lalu itu kan kesannya kayak berlebih lah ya. Curiga banget kita ini, dicurigain gitu kan. Jadi nah karena kan ya first impression atau kesan pertama itu kan harus mempesona. Jadi orang kadang-kadang, waduh, begitu ketat banget begitu. Juga tetap kita tidak mengurangi daripada kedisiplinan ya, security keamanan, tapi eh, ramah ya, senyum itu juga mencitrakan ya. Karena ini bagian daripada pariwisata juga untuk peran daripada Angkasa Pura. Eh, yang tadi betul untuk toilet begitu, yang penting konsisten gitu Pak ya. Karena kan saya selalu mencatat begitu, ikut sedih juga itu kalau sampai waktu kita menggunakan fasilitas toilet terus juga apa tidak ditangani dengan baik lah kurang lebih begitu. Kalau kita compare dengan beberapa negara di luar kan mereka punya sistem automatically bisa tidak ada ruangan itu terus harum terus itu. Ini yang juga perlu harus sebagai airport internasional juga harus minimal bisa lah itu ya, teknologi ada lah, saya pikir itu yang terakhir ke aviasi. Ini kan selalu terus memberikan solusi ya Pak Dirut ya. Jadi tentu semangatnya saya pikir ke depan semua sama begitu untuk maju, dan saya ingatkan untuk bahaya laten Pak ya dari semua mitra ini, dari Garuda, Angkasa Pura maupun aviasi, praktek-praktek korupsi. Tolong betul-betul menjadi suatu concern begitu dalam situasi yang betul-betul sekarang pemerintah ya melalui Bapak Presiden untuk memberantas betul, karena ini akan merusak ya ekosistem daripada untuk menuju pelayanan yang profesional. Kalau itu tetap dipelihara, mekanismenya, caranya, evaluasi dengan pihak ketiga misalnya,
apa itu, supaya tidak ada celah-celah. Ya, ini dipantau semua. Kita ini dipantau semua. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak dipantau. Jadi apa? Ini yang akan maju mundurnya Bapak dalam pengelolaan daripada apa badan usaha milik negara ini atau Danantara sekarang ke depannya. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.